perginya aset berharga. Akankah Marcelino Ferdinand kembali lagi ke Persebaya Surabaya? Sindiran tegas, Aji Santoso angkat bicara tentang polemik pergantian pelatih bajul ijo. Solusi terbaik, perlukah 4 pemain ini dipulangkan untuk Liga 1 musim depan? Terpaksa berpisah, Slavko Damjanovic akan mengikuti jejak Paul Munster ke Bayangkara FC. Semangat tempur! Uston Nawawi siap bawa pulang 3 poin dari Samarinda. Amankan peluang, Persis Solo minati gelandang berlabel timnas milik Persebaya Andre Cobra. Apakah Marcelino masih ingin kembali ke Persebaya? Persebaya Surabaya kehilangan salah satu anak ajaibnya. Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang pernah membawa Persebaya menjadi tim yang ditakuti. Dulu, dengan adanya Marcelino Ferdinand, permainan Persebaya sangat bagus. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa, kecepatan, skill, dan visi permainan yang tajam. Tapi, gengsi bermain di luar negeri membuatnya meninggalkan Persebaya. Ia ingin mengembangkan permainan dan mencapai kesuksesan di level internasional. Diketahui saat ini, nyatanya di luar negeri, Marcelino Ferdinand kurang mendapatkan menit bermain. Apakah ini berarti bahwa keputusannya meninggalkan Persebaya tidak sepenuhnya tepat? Akankah suatu hari nanti Marcelino Ferdinand punya keinginan kembali ke Persebaya Surabaya lagi? Apakah ia akan meninggalkan karirnya di luar negeri dan kembali ke tim yang membesarkan namanya? Kita tunggu saja. Apakah Marcelino Ferdinand akan kembali ke Persebaya dan membawa kembali kejayaan tim? Apakah ini akan menjadi cerita indah bagi Persebaya dan pendukungnya di suatu saat nanti? Perlukah datangkan lagi para mantan musim depan? Persebaya Surabaya sedang mencari cara untuk meningkatkan performa tim di musim depan. Apakah jawaban atas permasalahan tim ada pada pemain-pemain lamanya? Nama-nama seperti Taise Marukawa, David Da Silva, Irfan Jaya, dan Ze Valente menjadi perhatian pendukung tim. Apakah kehadiran mereka dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kesuksesan? Taise Marukawa dengan kemampuan teknisnya yang luar biasa. David Da Silva dengan kekuatan dan ketepatan tendangannya. Irfan Jaya dengan kecepatannya yang luar biasa. Dan Ze Valente dengan pengalamannya yang kaya. Apakah kehadiran mereka dapat menjadi jawaban atas permasalahan Persebaya? Atau apakah tim ini membutuhkan wajah-wajah baru untuk membawa perubahan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan manajemen Persebaya dan apa yang akan terjadi dengan tim di musim depan. Apakah para mantan pemain yang dulu bersinar bersama Persebaya akan kembali ke tim? Patut kita nantikan kabar baik ini selanjutnya. Aji Santoso komentari pergantian pelatih Persebaya. Pergantian pelatih di Persebaya Surabaya menjadi topik hangat di kalangan pendukung tim. Aji Santoso, mantan pelatih Persebaya, angkat bicara mengenai hal ini. Aji Santoso mengatakan bahwa gonta-ganti pelatih bukan menjadi solusi terbaik bagi Persebaya. Ia memiliki pengalaman pahit ketika didesak untuk mundur dari jabatan pelatih. Tapi, ironisnya, sekarang Aji Santoso justru diinginkan kembali untuk melatih Persebaya. Apakah ini berarti bahwa pendukung tim telah menyadari kesalahan mereka? Aji Santoso memiliki penilaian bahwa stabilitas dan kontinuitas adalah kunci kesuksesan tim. Ia tidak ingin melihat Persebaya terus-menerus bergonta-ganti pelatih. Diketahui saat ini, Aji Santoso telah resmi menjadi pelatih Persela Lamongan untuk musim depan menghadapi Liga 2 Indonesia. Gimana tanggapanmu mengenai komentar Coach Aji Santoso mengenai pergantian pelatih di Persebaya? Tuliskan jawabanmu juga di kolom komentar dulur. Slavko Damjanovic tinggalkan Persebaya musim depan. Muncul rumor yang membuat bonek sedikit was-was. Masa depan Slavko Damjanovic di Persebaya Surabaya mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial. Salah satu akun di sosial media Instagram membocorkan kabar Slavko berpotensi hengkang dari tim asal Kota Pahlawan.
Bek berusia 32 tahun itu disebut-sebut bakal bergabung dengan tim promosi Liga 1 musim depan, Bayangkara FC. Isu ini pun membuat geger kalangan supporter Persebaya Surabaya. Banyak yang menyayangkan jika sang palang pintu benar-benar hengkang musim depan. Menandai kepergian Paul Munster mungkin ikut mempengaruhi rencana karir Slavko Damjanovic. Kebetulan, hubungan baik antara Munster dan Slavko selama di Persebaya Surabaya menjadi faktor yang memicu rumor ini. Meski belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini sudah berkembang luas di kalangan supporter. Relakah bonek jika Andre Octaviansyah ke Persis Solo? Sosok gelandang milik Persebaya Surabaya kini digoda Persis Solo, berlabel Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah gelandang bertahan Persebaya Surabaya, Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah kabarnya tengah digoda Persis Solo untuk Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 nanti. Kontrak Andre Octaviansyah dan Persebaya Surabaya diketahui akan berakhir pada akhir musim, sehingga peluang Laskar Sambernyawa untuk mendatangkannya kans terbuka lebar. Menarik untuk dinantikan, akankah Andre Octaviansyah berlabuh ke Persis Solo di musim 2025-2026 mendatang. Diketahui, Andre Octaviansyah bergabung ke Persebaya Surabaya pada tahun 2022 hingga saat ini. Selama berseragam Persebaya Surabaya, ia mengemas 52 pertandingan, 1 gol, dan 2 assist. Sedangkan di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 yang masih berjalan ini, Andre Octaviansyah membukukan 14 pertandingan. Semangat tempur jelang pertandingan hadapi Borneo FC. Asisten pelatih Uston Nawawi menegaskan timnya akan berjuang maksimal demi mempertahankan peluang lolos ke kompetisi Asia. 2 laga tersisa menjadi penentu bagi Bajul Ijo yang tak ingin tergelincir. Persaingan ketat di papan atas menjadikan pertandingan ini layaknya laga hidup mati. Persebaya akan menjamu Borneo FC pada pekan ke-33 Liga 1 2024-2025. Tim asal Surabaya ini menghadapi situasi pelik dengan catatan 3 laga terakhir tanpa kemenangan. Performa tim yang belum stabil hanya mampu menghasilkan hasil imbang. Tim harus tampil tanpa pelatih kepala setelah Paul Munster menerima kartu merah saat melawan Semen Padang FC. Namun, manajemen telah menunjuk asisten pelatih Uston Nawawi untuk memimpin tim hingga akhir musim. Uston Nawawi bukanlah nama baru di kursi kepelatihan Persebaya. Pelatih berusia 48 tahun ini pernah 2 kali menggantikan Munster dengan hasil kemenangan atas Arema FC dan PSBS Biak. Catatan positif ini menjadi modal berharga untuk meraih kemenangan di kandang Borneo FC. Uston bertekad membangkitkan performa Bruno Moreira dan kawan-kawan. Hansamu Yama kian dekat pulang ke Persebaya. Menguatkan rumor kembalinya Hansamu Yama ke Persebaya Surabaya memiliki 3 indikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa realisasikan kedatangannya. Indikasi pertama berkaitan dengan kontrak Hansamu Yama yang segera habis bersama Persija Jakarta. Tercatat, kontrak Hansamu Yama bersama Persija Jakarta bakal segera usai pada 31 Mei 2025. Kedua berkaitan dengan permasalahan internal yang santer dialami Persija Jakarta, di mana Persija Jakarta dikabarkan tengah alami krisis finansial yang mengakibatkan adanya penunggakan gaji. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal itu. Ketiga berkaitan dengan hubungan historis Persebaya Surabaya dengan Hansamu Yama. Nama Hansamu Yama merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya pada 2019 silam. Jadi hal yang tidak mungkin dari ketiga indikasi tersebut membuat Hansamu Yama Pranata semakin dekat dengan kepulangannya ke klub yang sudah membesarkan namanya di persepakbolaan Indonesia. Kembalikan identitas permainan dengan pemain asing Brazil. Musim ini, Persebaya Surabaya belum menunjukkan performa yang memuaskan. Pendukung setia mereka pun banyak yang mengkritik. Gaya permainan yang monoton dan kurang tertata membuat Persebaya kesulitan meraih hasil yang diinginkan. Apakah ini saatnya bagi manajemen untuk melakukan perubahan besar? Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mendatangkan pemain asing dari Brasil untuk menghidupkan kembali gaya bermain khas Persebaya, yaitu kaki ke kaki.
Apakah dengan pemain asing asal Brasil, Persebaya dapat menemukan kembali identitas permainan mereka? Atau apakah ada solusi lain yang lebih tepat? Kita tunggu saja bagaimana manajemen Persebaya akan menjawab pertanyaan ini. Apakah musim depan akan menjadi musim yang lebih baik bagi tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini? Manajemen Persebaya mencoba menggoda 3 pemain PSIS. Berikut 3 sosok pemain bintang PSIS Semarang yang coba digoda Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2025-2026. Ketiganya akan mengisi 3 posisi krusial yang berbeda di Persebaya Surabaya. Pertama, ada Haikal Al-Hafiz berpotensi ditempatkan di posisi bek kiri Persebaya Surabaya. Selanjutnya, ada winger Galih Freitas yang kans mengisi sayap kiri Persebaya Surabaya. Dan yang terakhir ada di posisi gelandang bertahan Persebaya Surabaya berpotensi ditugaskan untuk Bubakari Diarra. Namun bicara soal peluang, jalan Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Galih Freitas dan Bubakari Diarra terbilang akan sulit. Keduanya diketahui masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga tahun 2026 nanti. Gimana menurut pendapatmu, Dulur? Dari ketiga nama itu semua mana yang cocok untuk direkrut Persebaya Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bajul Ijo dapat tambahan amunisi hadapi Borneo FC. Lini pertahanan Persebaya lebih kokoh saat menghadapi tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 18 Mei 2025 mendatang. Itu karena Slavko Damjanovic, bek tengah asing Persebaya yang absen 3 pertandingan terakhir karena sanksi kartu sudah bisa dimainkan pada laga pekan ke-34. Liga 1 2024-2025 ini. Asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi menyambut baik bisa kembali bermainnya Slavko Damjanovic. Ia juga memastikan bahwa Slavko dalam kondisi siap, tidak ada kendala fisik meski 3 pertandingan absen. Dia, Slavko, fit, karena 3 pertandingan dia, absen, harusnya sangat siap. Dan dia tadi udah bilang katanya siap untuk dimainkan. Kata Uston Nawawi setelah latihan tim di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Kamis 15 Mei 2025. Uston Nawawi yang memang ditunjuk manajemen Persebaya untuk memimpin tim hingga 2 pertandingan terakhir, menyebut fokusnya saat ini membenahi catatan dari pertandingan terakhir. 1 di antaranya finishing.